Halo teman-teman semua, jadi pada kali ini Forum Anak Sikama Litoraya mengadakan kegiatan Podfest, yaitu podcast bersama teman-teman dari Forum Anak Sikama Litoraya. Nah, pada topik pertama kali ini yang akan diangkat yaitu mengenai hak-hak anak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indri Ivana Alorerung dan di sini saya tidak akan sendirian tetapi akan ada narasumber yang sangat hebat yaitu Kak Edius Arya Parende atau yang sering disapa dengan Kak Arya. Halo Kak, selamat malam. Halo, malam Indri, malam teman-teman semua. Nah, Kak Arya ini pendidikan terakhirnya yaitu sarjana teknik di Universitas Indonesia. Adapun pengalaman Kak Arya di Forum Anak yang pertama yaitu Ketua Forum Anak Sikama Litoraya pada tahun 2014, yang kedua Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan pada tahun 2015, yang ketiga Wakil Ketua 1 Forum Anak Nasional tahun 2015 sampai 2017, yang keempat Fasilitator Forum Anak Nasional tahun 2017 sampai 2019, dan yang terakhir PLT Ketua Sekretariat Forum Anak Nasional tahun 2019 sampai 2020. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman Kak Arya di organisasi-organisasi. Oke Kak Arya, mungkin bisa diperkenalkan lagi lebih jauh. Boleh. Halo teman-teman semua, sekali lagi perkenalkan nama saya Arya. Lengkapnya Egidius Arya Parande, tapi akrabnya disapa Arya. Sekarang baru lulus kuliah, baru masuk dunia kerja sekitar 6 bulan. Sekarang kerja di salah satu fast moving customers good company FMCG di Indonesia yang bergerak dalam bidang makanan sehat. Mungkin sometimes bisa cerita ke teman-teman soal ini. Terus selain itu masih tetap aktif di isu-isu anak, tetap ikut kegiatan, seminar, webinar, atau apapun itu yang berkaitan dengan anak. Dan senang sekali pada malam hari ini bisa diundang kembali ke, bisa dibilang rumah pertama saya di Forum Anak. Saya pertama kali gabung di Forum Anak, di Forum Anak Sikama Litoraya. Jadi kayak kembali lagi ke rumah gitu untuk sharing, buat cerita sama teman-teman semua. Kalau nggak salah cerita malam ini kita akan bahas sedikit tentang hak-hak anak nih. Dari perspektif saya yang mungkin bisa disalurkan ke teman-teman, nanti teman-teman bisa terima, kita tukar pikiran bersama, kayak gitu. Oke Kak, nah mungkin Kak Arya bisa menjelaskan lebih rinci lagi mengenai hak-hak anak, bagaimana anak remaja di usia sekarang ini bisa menyalurkan keberaniannya untuk menyatakan keresahannya mungkin mengenai hak-haknya. Oke, mungkin cerita sedikit kali ya tentang hak anak ini. Jadi sebelumnya itu di seluruh dunia hak setiap orang tuh masih tergabung dalam satu wadah besar yang orang sebutnya ya human right atau hak asasi manusia. Nah, perlahan tapi pasti, lupa tahunnya tahun berapa, berangsur-angsur dibentuklah yang namanya Konvensi Hak Anak. Nah, itu kalau nggak salah tahun 1800-an, 1890-an, dan perlahan-lahan negara-negara meratifikasi itu, dan Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak ini melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Jadi sejak tahun 1990 pemerintah kita meratifikasi suatu konvensi yang disebut Konvensi Hak Anak. Nah, dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak ini, berarti pemerintah kita berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh akan hak-hak anak ini. Kan kadang-kadang orang tuh berpikir kayak anak, ya udah mereka individu manusia yang bisa disamakan dengan manusia lainnya. Padahal kalau kita lihat, kita telisik lebih dalam, hak anak kan lebih spesifik. Anak tuh punya dunianya sendiri, anak punya pemikirannya sendiri yang tidak setiap waktu bisa disamakan gitu dengan pemikiran orang dewasa. Nah, makanya tercetuslah ide-ide ini karena kesadaran orang-orang yang giat gitu dalam kegiatan anak ini sendiri. Nah, dari hak anak ini sendiri, dari tahun 1990 pemerintah kita udah berkomitmen sampai hari ini, sejak 2010 kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kita sudah diberikan wadah nih. Kita diberikan wadah yang namanya Forum Anak. Tapi long short story sebelum itu,
di tahun 2002 sebenarnya pemerintah kita sudah lebih aware tentang hak anak ini. Jadi kita dibuatkan sebuah undang-undang gitu yang membahas tentang hak dan partisipasinya anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berangsur-angsur sampai hari ini tuh sudah berapa kali tuh berganti nomornya. Terakhir tuh yang saya tahu nomor 35 tahun 2014. Terus 2016 berubah lagi. Jadi di sini menunjukkan bahwa dari hari ke hari pemerintah kita tuh sebenarnya concern loh untuk perlindungan terhadap anak ini sendiri, untuk pemenuhan hak anak ini sendiri kayak gitu. Nah, di hari ini yang mungkin teman-teman sudah rasakan, kita tuh sudah punya satu wadah yang disediakan oleh pemerintah yang namanya Forum Anak. Jadi Forum Anak ini sebenarnya untuk apa sih? Jadi simpelnya, karena saya tadi udah bilang kayak kita kan punya hak yang berbeda dengan orang dewasa, kita punya perasaan yang berbeda, kita punya dunia yang berbeda, makanya harus dibuat lebih spesifik nih, harus ada lembaga khusus, harus ada aturan khusus yang mengatur tentang ini. Dibentuklah undang-undang, dibentuklah lembaga Forum Anak ini sendiri. Nah, dari sini lagi berkembang, mungkin teman-teman nanya, dari Forum Anak ini sendiri apa sih yang bisa diwujudkan? Apa andilnya mereka dalam pelaksanaan hak anak ini sendiri? Sangat banyak sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ke belakang sebelumnya, mungkin orang tua kita dulunya tidak pernah merasakan pada saat mereka kecil, suara mereka dipertimbangkan. Masih kecil, mereka diperhatikan oleh pemerintah secara mendalam gitu ya. Mereka mungkin diperhatikan as a human, tapi kayak kalau secara spesifik sebagai seorang anak, mungkin tidak sebaik sekarang gitu. Kayak kita diberikan wadah, kita diberikan ruang. Nah, bercerita tentang ruang ini sendiri, Forum Anak hadir di sini gitu. Jadi kayak ruang yang diberikan pemerintah tuh disediakan lewat Forum Anak. Jadi di situ teman-teman bisa memberikan aspirasi, gagasan, ide, pendapat tentang apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman pikirkan, entah itu untuk perencanaan pembangunan, untuk kelangsungan hidupnya teman-teman, dan lain sebagainya. Jadi kan kalau simpelnya, kalau kita lihat kadang-kadang tuh kita tuh sebagai anak-anak dianggap sebagai kayak individu yang ya udah harus mengikuti apa kata orang dewasa gitu. Padahal sometimes orang dewasa dengan keadaan mereka di generasi mereka sebelumnya nggak merasakan gitu apa yang kita rasakan di saat ini. Jadi kayak kebutuhan kita berbeda, apa yang kita rasakan berbeda. Jadi kayak penting banget untuk hadirnya Forum Anak ini sendiri. Jadi simpelnya kalau mau ngebahas soal partisipasi ini sendiri, ini kan salah satu bagian dari hak anak itu sendiri. Jadi kalau kita ngebahas soal partisipasi, sesimpel teman-teman ditanyakan sama orang tuanya, teman-teman hari ini mau makan apa, terus mau beli baju warna apa, mau jalan-jalan kemana, itu udah haknya anak gitu. Atau mungkin terlalu jauh, kita ngebahas yang simpel dulu deh. Jadi secara sederhana, hak anak itu yang paling dasar yang harus dipenuhi itu ada 4, teman-teman semua. Jadi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Pasti teman-teman Forum Anak sudah hatam lah tentang 4 hak dasar ini. Jadi kita sebagai manusia nih, karena kalau diatur dalam undang-undang kan anak itu individu yang berusia 0 sampai 18 tahun, bahkan yang masih ada dalam kandungan kan. Dari hak hidup ini, kita masih sejak dari dalam kandungan kita sudah punya hak untuk hidup. Kita berhak untuk dibesarkan oleh orang tua kita yang sudah berusaha untuk mengambil tanggung jawab menjadi orang tuanya kita gitu. Jadi kayak kita semenjak bertumbuh dalam kandungan orang tuanya kita udah diatur loh, kita udah dilindungi oleh undang-undang di negaranya kita. Terus berangsur dewasa, kita diberikan tempat untuk bersuara, kita diberikan tempat untuk berpendapat. Terus masuk ke hak-hak selanjutnya, hak berpartisipasi yang kalau kita udah gede, kita dikasih tempat, kita dikasih wadah jika kita sudah bisa beropini, berpendapat melalui hak partisipasinya kita. Nah, hak perlindungan. Kadang-kadang kan hidup tuh nggak selama hidup normal ya teman-teman. Kayak kadang kita mengalami ups and down, kayak kita ada masalah, kita teman-teman kita melakukan bully, kita mendapatkan kekerasan or something, atau kayak pelecehan seksual. Negara hadir di situ memberikan kita perlindungan. Jadi kayak lewat Forum Anak ini, lewat undang-undang yang udah diciptakan ini, kita bisa loh mengadukan hal kayak gini. Jadi kayak kita lebih secure hidupnya. Terus hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Lupa tadi satu hal, tumbuh kembang. Jadi tumbuh kembangnya kita juga diatur teman-teman. Jadi kayak kan pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya untuk menanganin yang namanya stunting atau kekerdilan. Kayak di beberapa tempat, bahkan di wilayah kita nih, Toraja, Sulawesi Selatan tuh
angka stunting atau angka kekerdilan tuh tinggi banget teman-teman. Dulu waktu saya pertama kali ke Jakarta, saya tidak bilang diri saya stunting karena saya masih tingginya masih di atas rata-rata orang Indonesia. Tapi waktu pertama kali saya ke Jakarta, saya melihat teman-teman kuliah saya, mereka tuh kayak dengan tinggi 175, dengan tinggi 180 tuh itu satu hal yang biasa gitu. Sementara kalau di Toraja dengan tinggi segitu tuh kita udah kayak mungkin kalau teman-teman kita bisa diajak kayak pesumpa atau apapun itu bahasa Toraja yang kayak jadinya ngebully gitu loh teman-teman. Padahal itu satu hal yang menunjukkan bahwa tumbuh kembangnya kita baik gitu. Jadi kayak pemerintah di sini hadir juga untuk bisa mengedukasi, memberikan ruang, memberikan wadah kepada teman-teman semua untuk ya udah kita harus punya tumbuh kembang yang optimal nih, tumbuh dari segi volume badan dan kembang dari segi otaknya kita, kembangnya lewat pendidikan dan segala macam gitu. Jadi kayak itu hak dasarnya 4 tuh teman-teman. Nah kalau kita jabarkan lagi, mau lebih spesifik lagi, kita bisa punya 10 hak dasar anak lagi nih teman-teman. Jadi kalau 10 hak ini, coba harusnya saya masih ingat ya. Hak untuk tepuk hak anak. Gimana hak lagunya teman-teman? Yang pertama hak untuk bermain atau bergembira. Terus hak untuk pendidikan, gembira, pendidikan, perlindungan, gembira, pendidikan, dan perlindungan. Nama, kita harus punya nama teman-teman, nama kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Jadi kayak sebenarnya pemerintah kita udah menyusun sedemikian rupa untuk bisa gitu diterima dan diterapkan oleh anak. Nah, sekarang yang menjadi PR adalah bagaimana kita bisa aktif, bagaimana kita bisa secara lebih gesit untuk memperjuangkan hak ini gitu. Karena kayak pemerintah kan nggak cuma mengurusi kita ya, walaupun emang ada lembaga-lembaga khusus, ada divisi-divisi khusus yang membahas soal anak ini sendiri, tapi nggak dipungkirin kayak kadang-kadang kan orang kalau nggak diingatkan, kalau nggak ada yang reminder pasti dia lupa atau kayak lalai tanda kutip gitu teman-teman. Jadi di sinilah perannya kita. Kita karena kita udah tahu kita punya hak, kita punya lembaga khusus, kita punya forum khusus, kita punya aturan yang mengatur kita, maka kita harus senantiasa memperjuangkan itu gitu. Jadi kayak simpelnya gitulah. Kita punya hak, kita punya sesuatu yang melindungi kita, jadi kita harus memperjuangkan itu. Kayak gitu sih awal dari si hak anak ini sendiri, gimana sejarahnya dan bagaimana sekarang keadaannya gitu. Kayak gitu guys. Oke, seperti yang Kak Arya jelaskan tadi, bagaimana kita aware, bagaimana kita bisa memperjuangkan hak-hak kita, juga kita bisa menyalurkan, bisa melaporkan itu kepada organisasi-organisasi yang berwenang. Juga seperti misalnya forum anak, teman-teman juga bisa datang bercerita kepada kakak-kakak di forum anak. Oke, nah Kak, sebelum bertanya, mungkin mau sedikit cerita dulu. Ini saya memiliki teman, dia itu merasa hak-haknya sebagai anak itu tidak terpenuhi dari orang tuanya. Dia mendapat kekerasan dari orang tuanya, baik itu secara mental maupun fisik. Padahal kita sebagai anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Saya memang tidak melihatnya secara langsung, tetapi teman saya ini selalu menceritakan apa yang ia alami. Tapi dia hanya ingin menceritakan atau hanya curhat saja. Jadi hanya sebatas itu. Dan mengatakan tidak membutuhkan aksi nyata atau apapun dari saya. Nah, menurut kakak, di sini apa yang harus saya lakukan? Juga apakah di sini saya hanya untuk sekedar mendengarkan atau dan menenangkan? Satu tanggung jawab sebenarnya kita emban di forum anak ini, kita tuh punya tugas sebagai pelapor gitu. Nggak cuma mempelopori sesuatu yang baik, tapi kita juga punya tugas sebagai pelapor. Pelapor dalam hal apa? Pelapor tentang penyelewengan hak partisipasi anak, pelapor tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak yang terjadi di sekitarnya kita gitu. Nah, pemerintah tuh sudah menyediakan yang namanya DP3A, P2TP2A, dan segala macam yang berhubungan dengan itu. Nah, sebenarnya kalau dalam hal ini temannya Indri kekerasannya sudah berlebihan, yang kayak sampai fisiknya cedera, terus mentalnya rusak, terus dia jadi seseorang yang terlihat berbeda. Di sini harus diawasi nih, harus
kita lebih aware dengan keadaannya dia. Kalau sudah menunjukkan sesuatu yang betul-betul bergejala buruk, Indri wajib dong untuk melaporkan itu ke pihak yang berwajib, entah itu ke kepolisian atau ke bunda setidaknya, atau ke teman-teman fasilitator yang lebih punya kapabilitas yang lebih baik gitu dari Indri untuk menangani hal ini. Sebenarnya kan di sini tuh orang tua, walaupun mereka adalah bisa dibilang pelindung kita, kadang-kadang kan ada juga orang tua yang tidak apa ya, tidak bertanggung jawab, tidak mengemban amanahnya mereka dengan baik. Nah, di sinilah tugasnya kita. Kalau kita sudah melihat teman kita berperilaku aneh, mereka cerita kalau mereka mendapatkan kekerasan, ya udah kita harus laporkan dong tindak kekerasan itu, daripada nanti temannya yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan mental berakibat kepada masa depannya. Kalau sudah terjadi kan satu lagi tuh masa depan anak yang rusak, satu lagi anak-anak Indonesia yang tercederai gitu, mentalnya tercederai, kesehatannya. Dan kita kan nggak ingin itu, kita pengen generasi yang gemilang, generasi yang benar-benar bisa mengembangkan negara kita gitu nantinya. Mungkin terlalu optimis ya omongan saya ini, tapi kalau nggak dari sekarang, kalau kita nggak dari sekarang percaya ke pemerintahnya kita, kalau kita nggak dari sekarang bilang kalau kita punya kesempatan untuk maju, kapan kita akan membayangkan itu gitu? Kan ya bisa dibilang hidup tuh berawal dari mimpi, hidup berawal dari angan-angan. Apa yang kita angankan, apa yang kita mimpikan, harus coba kita wujudkan. Jangan cuma kayak di pikirannya kita, jangan cuma yang kayak dalam hatinya pesimis kayak ini juga kalau diceritakan ke pemerintah, ini juga kalau diceritakan ke fasilitator, impact-nya nggak bakal sebaik itu. Itu namanya pesimis. Tapi kalau coba kita melakukan, at least ada satu langkah yang kita berikan, ada satu langkah maju yang kita lakukan, pasti akan terasa loh manfaatnya. Dari satu orang yang melakukan itu, satu orang yang berpikiran itu, menularkan ke teman yang lain, temannya menularkan, akan terjadi efek domino, dan akhirnya benar-benar tercipta lah masyarakat yang aware gitu, bahwa kita sebagai human being, kita punya hak, kita punya sesuatu untuk dilindungi gitu. Kayak gitu, Indri. Oke, makasih Kak Arya. Nah, yang seperti Kak Arya sudah jelaskan tadi di awal, bahwa di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang mengenai perlindungan anak dan berisi mengenai hak-hak anak. Dan menurut Kakak, bagaimana penegakan hukum di Indonesia mengenai hak-hak anak yang sudah berlaku? Apakah undang-undang itu sudah berlaku maksimal atau belum? Politis banget pertanyaannya teman-teman. Sebenarnya di sini saya kan juga istilahnya orang awam ya dari sistem undang-undangnya kita. Tapi untuk melihat apa yang pemerintah sudah lakukan, bagaimana pemerintah dengan gencarnya berusaha untuk perealisasian hak anak ini sendiri, mencoba untuk melindungi anak-anak, memberikan pelayanan pendidikan yang merata, kesehatan yang oke kepada setiap anak, berusaha untuk melakukan sosialisasi. Bisa dibilang setidaknya pemerintah sekarang sudah punya usaha, setidaknya pemerintah sekarang mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu. Dari hasilnya sendiri, kita bisa lihat di sekitarnya kita mungkin nggak bisa langsung kayak bisa bilang bagus atau tidak. Kita bisa nilai sendiri bagaimana sekitarnya kita berproses, bagaimana lingkungannya kita memberikan manfaat kepada kita. Karena kan kalau saya yang menilai itu namanya terlalu pakai perspektif saya ya, jadi kayak cuma pakai perspektif individu. Tapi kalau dari pandangan saya sendiri, saya ngerasa pemerintah udah pelan-pelan mencoba untuk melindungi kita, pelan-pelan mencoba untuk berdedikasi lah memberikan effort yang lebih untuk anak-anak. Kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum forum anak ada kan kayak sebenarnya ya udah hak-hak yang super dasar sudah dipenuhi kayak pendidikan, kesehatan. Tapi hak-hak lain, pernah nggak kita diberikan panggung di musrembang? Pernah nggak kita diberikan panggung untuk beraudiensi langsung dengan pejabat? Nah dulu tuh belum ada itu hal-hal yang kayak gitu. Tapi perlahan tapi pasti di waktu sekarang ini kita kan udah bisa merasakan, kita bisa pelan-pelan ikut musrembang, kita pelan-pelan bisa ketemu pejabat, mengungkapkan pendapatnya kita diberikan tempat untuk berproses berorganisasi di forum anak, kita diberikan wadah untuk bagaimana bisa mengembangkan diri kita sendiri, bagaimana pendidikan bisa lebih maju, bagaimana sekitarnya kita bisa menginspirasi kita. Itu kan sedikit banyak adalah andilnya pemerintah. Tapi sebenarnya di sini mau saya sampaikan,
hidup tuh nggak boleh bergantung sama satu hal, teman-teman. Kalau pemerintah kita sudah mencoba untuk memenuhi haknya kita, melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat buat kita, kita juga harus dong secara proaktif menerima itu dan mencoba berproses untuk lebih dari itu. Jadi kayak kalau kita dikasih A, jangan cuma terima dan makan A, tapi coba terima dan makan A, B, C gitu. Jadi kayak kita terima A, dikembangkan A-nya sehingga jadi AB. AB sudah kita proses, coba kita cari yang C lagi sampai kita menjadi individu yang lebih baik gitu. Jadi individu yang benar-benar bisa punya manfaat. Karena kan sekarang dunia sangat keras guys, kayak penduduk dunianya udah 7M sekarang. Orang Indonesia sekarang udah 270 juta. Kalau kita mau jadi orang-orang yang mengikuti saja, kalau kita cuma mau jadi orang-orang yang biasa, kita nggak punya tempat teman-teman di dunia ini, kita nggak punya tempat untuk menjadi seseorang yang lebih terlihat gitu. Jadi perlahan tapi pasti sekarang kita udah harus jadi seorang yang proaktif gitu, yang kayak tahu kita sebagai manusia punya hak, kita sebagai seorang manusia punya sesuatu untuk diperjuangkan. Ayo perjuangkan itu, hak pendidikannya kita, hak kesehatannya kita, hak berpartisipasinya kita, hak perlindungannya kita, yang paling dasar-dasar dulu, kayak gitu. Oke Kak, nah menurut Kakak bagaimana dengan anak-anak yang terlantar bahkan yang sampai menjadi pengamen walaupun di Toraja sendiri hal-hal yang seperti itu puji Tuhan belum terlihat, belum ada. Nah, yang kalau seperti itu bagaimana nasib mereka? Maksudnya dari mana mereka mendapatkan hak-haknya yang sedangkan mereka ini ditelantarkan bahkan tidak mempunyai orang tua? Mungkin kalau di Toraja kita belum lihat ya pengamen, kita belum lihat pengemis, karena ya bisa dibilang kita masih berarti kita lebih sejahtera lah dari daerah-daerah lain. Tapi di sini sebenarnya ini jadi tanggung jawab bersama lagi. Kenapa sih sebenarnya pengemis bisa ada? Kenapa banyak gelandangan yang ada, banyak tuna yang nggak punya rumah di mana-mana gitu? Itu jadi pertanyaan besar sebenarnya yang harus kita jawab bersama-sama. Pasti ada kecacatan sosial yang terjadi gitu di situ. Ada kealpaan dari beberapa pihak yang akhirnya menjadikan orang-orang ada yang hidup di jalanan gitu. Nah, di sini sebenarnya bukan mau melimpahkan tugas sepenuhnya kepada dinas sosial, tapi kan di sini kalau saya pribadi mikirnya ya salah satu tugas dinas sosial adalah itu gitu, menertibkan orang-orang itu. Sebenarnya nggak cuma sekedar ditertibkan, dimarah-marahin, dibentak orang segala macam terus dilepas lagi, tapi setidaknya mereka tuh harus punya wadah yang benar-benar tetap gitu loh, kayak mereka dilatih lah untuk jualan, mungkin mereka dilatih untuk berwirausaha apa gitu yang mereka bisa lakukan. Nah, untuk anak-anaknya sendiri harus ditekankan ke orang tuanya bahwa ya anak-anak nih kebutuhan dasarnya adalah sekolah, belajar gitu. Jadi kayak mereka harus benar-benar diajarin dulu untuk bisa sekolah. Tapi ini saya ngomongnya cuman kayak benar-benar normal banget ya keadaan, nggak yang kayak banyak variabel yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita ngebahas lebih jauh lagi teman-teman, sebenarnya kalau bisa dibilang sekolah tuh adalah satu hal yang bisa dibilang agak cukup mahal di negeri kita ini sekarang. Kalau kita ngelihat kayak teori psikologis, teori motivasi yang diciptakan sama Abraham Maslow, di tingkat yang pertama itu kan manusia akan termotivasi untuk melakukan sesuatu kalau pondasi dasarnya aman. Pondasi dasarnya itu apa? Sandang, pangan, dan papan. Nah, kalau mereka udah punya sandang, pangan, dan papan, mereka akan berpikir untuk lebih maju. Tapi bagaimana kalau mereka bahkan sandang nggak punya, papan nggak punya, pangan nggak punya? Pasti mereka akan memperjuangkan ini dulu. No matter what, mereka nggak akan mencari motivasi untuk menjadi seorang yang lebih di atas. Lebih di atas dengan cara apa? Dengan berpendidikan, dengan berpakaian mewah, dan segala macam. Nah, mereka akan mencari dulu nih pondasi awal yang dasar-dasarnya, sandang, papan, dan pangannya. Kalau sandang, papan, pangannya terpenuhi, baru mereka bisa bermimpi, baru mereka bisa bercita-cita untuk lebih gitu. Nah, di sini sebenarnya PR-nya kita. Kalau di Toraja mungkin kan yang kayak persatuan gerejanya kuat. Kalau misalnya kita punya orang di sekitar kita yang bisa dibilang yatim piatu, gereja kan bisa hadir di situ. Atau mungkin teman-teman dari persekutuan muslim bisa hadir di situ untuk membantu. Kalau emang pemerintahnya alpa ya, kalau pemerintahnya acuh terhadap itu. Tapi kalau pemerintah masih bisa hadir, biarkan pemerintah melakukan tugasnya dulu. Tapi di sini pemerintah juga harus sadar gitu bahwa ini terjadi dan mereka juga harus
sadar kalau ini perlu ditanganin. Mereka punya tanggung jawab di sini, nggak cuma untuk ngebentak, marah-marahin orang yang kayak gitu, tapi membimbing mereka, membina mereka untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik, bisa hidup dengan kakinya sendiri, berdiri di atas kakinya sendiri, nggak cuma yang berharap orang lain gitu. Kayak gitu. Tapi di sini kan konteks pengamen, pengemis kadang-kadang mispersepsi juga ya, kayak kadang-kadang tuh ada loh pengamen yang benar-benar mereka tuh ngamen sekalian menyalurkan bakatnya, dan kalau emang suaranya bagus dan layak untuk dibayar, saya pribadi sih mau membayar mereka. Tapi kalau cuma yang kayak sekedar ala kadarnya terus minta-minta, itu namanya pengemis gitu. Simpelnya kayak gitu sih. Kepanjangan mungkin nggak simpel jadi. Oke, jadi Kak Arya mungkin bisa berikan pesan-pesannya untuk teman-teman semua sebagai penutup dari podcast kita. Pesannya buat teman-teman semua yang ada di Toraja atau dimanapun itu yang mendengarkan ini, kita tuh sebenarnya setiap manusia tidak punya batas loh untuk berkreasi, untuk berkarya. Yang menjadi batasan terbesar kita tuh ini teman-teman, pemikirannya kita sendiri dan dirinya kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita tuh nggak bisa A, kita nggak bisa B, sementara kita belum pernah coba sebenarnya. Nah, apa yang mau saya bilang ke teman-teman sekarang, coba untuk terapkan ke dirinya teman-teman sendiri, bahwa bilang ke dirinya teman-teman bahwa saya ini bisa melakukan apa aja yang saya mau, asal saya mau berusaha gitu. Kayak kalau kita mau belajar, kita mau mengupayakan sesuatu, pasti nggak ada lah yang nggak mungkin. Dan di sini mau encourage teman-teman juga, apalagi yang masih ada di forum anak, untuk senantiasa bisa amanah, teman-teman bisa bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman emban saat ini sebagai pelopor dan pelapor. Coba untuk senantiasa teman-teman ini di Toraja dirangkul, apalagi dengan kasus-kasus yang kemarin marak kan, kayak bunuh diri or something, itu kan sesuatu yang menyedihkan ya sebenarnya didengarnya ya. Sebenarnya ada satu hal yang kalau dari pandangan saya sendiri bisa saya lihat, kasus ini tuh terjadi karena anak-anak di Toraja tuh jarang untuk diajak cerita. Orang-orang tua di Toraja tuh masih terlalu konvensional gitu ya, kayak betul-betul menganggap anak-anak ya mereka sekedar objek gitu, kayak ya udah mereka hidup atas perintah saya. Mereka tuh kalau bercerita nggak didengarkan, mereka mengungkapkan pendapat nggak didengarkan. Jadi kayak pelan-pelan mereka merasa ya udah, saya menghidupi diri saya dengan diri saya sendiri. Apa yang orang tua saya mau itu yang harus saya ikutin. Tapi kan sebenarnya nggak kayak gitu ya, konsep hidup bebas, konsep jadi seseorang yang punya freedom gitu. Setidaknya kita tuh harus tahu bahwa kita manusia, kadang-kadang kita merasa resah, kadang-kadang kita merasa gundah, kadang-kadang kita merasa sedih, kita senang, semuanya harus diceritakan, kita harus punya wadah ini. Kalau ternyata lingkungan keluarganya kita alpa untuk memberikan ini, cari lingkungan lain yang kita bisa ajak cerita. Walaupun ini sebenarnya nggak disarankan kalau di luar keluarga. Coba ajak teman-teman untuk cerita. Kita coba ungkapkan perasaannya kita, biar perasaan tuh nggak dipendam sendiri gitu. Jadi kayak ada sesuatu, satu wadah bisa kita tempati sebagai corong kita gitu, kayak apa yang ada di pikiran kita nggak mendem sendiri, tapi bisa diceritain orang lain kayak gitu. Dan satu lagi teman-teman, kita tuh orang Toraja sebenarnya pintar-pintar. Kita tuh punya dasar, kita tuh punya pondasi yang bagus untuk menjadi seorang yang lebih baik. Jangan minder untuk berkarya. Lihat teman-teman yang ada di Jawa, yang ada di Jakarta dan segala macam. Coba untuk tetap tonjolkan dirinya teman-teman. Teman-teman tuh punya sesuatu, jangan minder dengan apa yang teman-teman sekarang punya. Anggap aja di sini teman-teman emang semuanya masih belajar, teman-teman setara dengan orang-orang yang ada di Pulau Jawa, orang-orang yang ada di Pulau Sumatera, let's say. Jadi nanti teman-teman punya kepercayaan diri yang bisa terbangun gitu dan bisa terbentuk. Jadi kayak jangan batasin dirinya teman-teman sendiri. Simpelnya kayak gitu. Dan ini teman-teman penting banget. Kadang-kadang tuh kita kayak menganggap bahwa pendidikan tuh kayak, kan ada tuh yang bilang ya kita semua anak kan nggak punya passion, nggak punya kehebatan dalam dunia pendidikan. Tapi di sini yang mau saya bilang teman-teman, pendidikan itu satu jembatan yang bisa menuntun kita untuk menjadi seorang yang lebih baik. Kita bisa diakuin, kita bisa dibilang menjadi seorang yang terpelajar kalau kita belajar gitu. Kalau teman-teman menganggap dirinya teman-teman, wah saya jago olahraga, yaudah saya tekun olahraga aja, nggak menyelesaikan pendidikan saya. It's a big no teman-teman. Jadi at least teman-teman menyelesaikan pendidikan dasarnya, nanti pada saat kuliah baru teman-teman berpikir untuk mengeksplor yang lebih jauh. Jadi kayak harus memotivasi diri untuk terbuka, membicarakan apa yang menjadi masalahnya teman-teman, tetap semangat untuk belajar, kembangkan potensi yang ada dalam dirinya, dan jadilah orang yang extraordinary dan bisa dibedakan dari orang-orang lain. Jangan kayak cuman mengekor atau mengikuti apa yang orang mau. Kayak gitu.
Oke, jadi teman-teman, kesimpulan dari podcast kali ini, teman-teman itu harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitar, harus berani untuk menyatakan keresahan-keresahan mengenai hak-hak yang menyimpang mungkin, dan juga teman-teman di forum anak ini ada untuk teman-teman berbagi cerita, juga teman-teman bisa melaporkannya ke pihak-pihak yang berwenang. Nah, seperti yang Kak Arya bilang juga barusan, kita itu harus mengembangkan dan menggali potensi yang ada dalam diri kita. Pendidikan juga yang paling penting, juga teman-teman harus belajar memukakan pendapatnya. Oke Kak, sebagai pertanyaan penutup, mungkin Kak Arya bisa menceritakan secara singkat pengalaman apa yang sering terjadi atau kejadian apa yang sering terjadi waktu semasa Kak Arya masih berada di forum anak. Masalah yang paling banyak dilihat sebenarnya sampai hari ini sebenarnya itu masih terlihat sekarang ya. Anak-anak Toraja tuh itu yang saya bilang tadi cenderung pasif. Mereka tuh kurang bisa untuk berpendapat. Mereka tuh nggak bisa untuk diajak ngobrol dari hati ke hati gitu. Mungkin kalau sorry, kalau saya ngajak anak-anak SMA 1 ngobrol, saya ngajak teman-teman yang emang terkumpul di sekolah yang bagus untuk ngobrol, saya masih bisa nyambung. Tapi coba cari yang teman-teman yang ada di pelosok, atau jangan pelosok deh, sekolah-sekolah swasta yang ada di kota. Coba ajak mereka ngobrol. Kadang-kadang tuh nggak nyambung. Sorry, bukan maksudnya saya mengeneralisir semuanya ya. Tapi kayak maksudnya karena mungkin mereka nggak terbuka, mereka terlalu tertutup dengan sekitarnya mereka. Jadi untuk berkomunikasi yang baik aja tuh nggak 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 baik gitu, jadinya kayak kurang kurang komunikatif, itu istilahnya mungkin ya. Bukan maksudnya saya mau mengeneralisir anak-anak Toraja ini nggak komunikatif, mereka nggak bisa ngomong atau segala macam, tapi lebih ke kayak mereka tuh susah untuk mengungkapkan pendapatnya gitu. Itu yang pelan-pelan saya pelajarin dari awal di Formanak sampai hari ini. Dan dampaknya apa? Dampaknya mereka nggak tahu apa yang mereka sebenarnya mau. Sampai akhirnya kayak nanti pada saat udah harus memutuskan untuk lulus SMA mau kemana, mereka bingung. Mereka malah kayak nanya temennya, mau kemana? Nanya ke orang tuanya, bagusnya jadi apa? Mereka nggak bisa ngobrol ke dirinya sendiri dengan tentang ini gitu. Padahal kan yang tahu dirinya kita tuh harusnya diri kita sendiri ya. Ini yang sebenarnya harus dilatih sama teman-teman yang ada di Toraja. Apalagi yang ingin menjadi seseorang yang lebih maju. Jadi kayak skill komunikasi, skill untuk bertanya ke dirinya kita sendiri, skill untuk bercerita, itu tuh harus dikembangkan teman-teman. Kita harus tahu apa yang kita mau, nggak cuma jadi pengikut gitu, nggak cuma jadi ekornya orang lain. Jadi dari situ kita pelan-pelan bisa lah mengembangkan dirinya kita. Ini bisa saya bilang kayak gini karena saya belajar ya teman-teman saya kuliah di Jawa. Mereka tuh dari bener-bener SMA mereka udah tahu gitu kayak, wah saya nanti kuliah mau ngambil ini, setelah lulus kuliah saya akan jadi ini gitu. Jadi kayak terarah hidupnya, ada sesuatu yang mereka jalani. Pun mereka nggak mencapai apa yang mereka inginkan, mereka jatuh di sesuatu yang lebih baik gitu, di sesuatu yang nggak buruk-buruk banget. Sementara kalau kita nih, karena kita nggak tahu apa yang kita nggak mau, kita mau, akhirnya ya udah kita terjebak, kita mencoba-coba segala sesuatu kita coba sampai akhirnya kita terpuruk, kita jauh, kita tertinggal gitu. Itu yang mau saya bilang ke teman-teman semua. Jadi kayak jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk berkomunikasi, mengekspresikan dirinya teman-teman. Dan ini sebenarnya penting banget untuk di-highlight lagi nih di forum anak. Bagaimana anak bisa berekspresi, bagaimana anak bisa bercerita, bagaimana anak bisa menonjolkan dirinya gitu. Nggak cuma yang kayak, kalau di SMA tuh dulu saya ingat banget kayak, kalau ada sesuatu public speaking misalnya, coba siapa yang bisa wakilin SMA 1, teman-teman tuh udah main aman kayak, oh ada Arya. Itu satu hal yang salah banget teman-teman. Kalau teman-teman berpikir dengan baik, itu tuh kesempatan sebenarnya. Malah kalau saya dulu kenapa mau terus berbicara di depan umum, karena saya merasa dengan itu saya bisa aktualisasikan diri saya bisa memperlihatkan diri saya, kemampuan saya kepada orang lain. Jadi kayak teman-teman juga harus punya sense of itu gitu, sense of mau dilihat, mau menunjukkan kapabilitasnya, mau dilihat sama orang lain bahwa kita punya kemampuan yang baik. Nah, kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak perlahan tapi pasti dari usia SD, SMP, SMA, karena kita dididik dengan baik, kita terbuka, kita bisa berekspresi, kita tahu nanti apa yang mau kita tuju gitu. Kayak gitu. Jadi dengan adanya kepercayaan diri, kita lebih bisa berani untuk mengemukakan pendapat kita, dan juga jangan hanya tahun ke tahun kita hanya menjadi ekor, hanya untuk mengikut di belakang.
Oke, jadi pembahasan kita mengenai hak anak pada podcast pertama ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Kak Arya atas waktunya untuk sharing-sharing bersama teman-teman, dan juga kiranya teman-teman semua dapat mengambil pembelajaran dari podcast topik kali ini. Oke. Terima kasih Indri, terima kasih teman-teman semua.